Halo semuanya, jadi di sini aku ingin jelasin nih materi dari sistem pertahanan tubuh. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa pengertian dari sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh adalah suatu sistem dalam tubuh yang bekerja mempertahankan serangan suatu bibit penyakit atau patogen yang masuk ke dalam tubuh. Fungsi dari sistem pertahanan tubuh sendiri itu ada 4. Yang pertama, mempertahankan tubuh dari patogen invasif atau dapat masuk ke dalam sel inang. Yang kedua, melindungi tubuh dari agen lingkungan yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan zat kimia. Yang ketiga, menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera. Dan yang terakhir, mengenali dan menghancurkan sel normal. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dan fungsi sistem pertahanan tubuh, sekarang kita masuk ke mekanisme sistem pertahanan tubuh. Mekanisme sistem pertahanan tubuh dibagi menjadi 2. Yang pertama, pertahanan non-spesifik atau alamiah, dan yang kedua, pertahanan spesifik atau adaptif. Pertahanan non-spesifik atau alamiah merupakan imunitas bawaan sejak lahir berupa komponen normal tubuh yang selalu ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah serta menyingkirkan dengan cepat antigen yang masuk ke dalam tubuh. Yang pertama itu ada pertahanan fisik kimia dan mekanisme terhadap agen infeksi. Kulit yang sehat dan utuh, membran mukosa, cairan tubuh yang mengandung zat kimia antimikroba, pembilasan oleh air mata, saliva, dan urin. Yang kedua ada fagositosis. Fagositosis merupakan garis pertahanan kedua bagi tubuh melalui proses penelanan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Dilakukan oleh neutrofil dan makrofag yang bergerak secara kemotaksis atau dipengaruhi oleh zat kimia. Jenis-jenis makrofag ada 3, yaitu pertama, makrofag jaringan ikat atau histiosit, yang kedua makrofag dan prekursornya atau monosit, dan yang ketiga sistem makrofag mononukleus. Berikut adalah gambar fagositosis bakteri oleh makrofag. Ketiga ada inflamasi atau peradangan. Adalah reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera yang ditandai dengan kemerahan, panas, pembengkakan, nyeri, dan kehilangan fungsi. Tujuannya untuk membawa fagosit dan protein plasma ke jaringan yang terinfeksi untuk mengisolasi, menghancurkan, menginaktifkan agen penyerang, membersihkan debris, serta mempersiapkan penyembuhan dan perbaikan jaringan. Keempat, zat antimikroba spesifik yang diproduksi tubuh. Interferon atau protein antivirus yang berfungsi menghalangi multiplikasi virus dan komplemen atau protein plasma yang tidak aktif. Selanjutnya, pertahanan spesifik atau adaptif, yaitu merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imun terhadap antigen yang spesifik, misalnya bakteri, virus, dan toksin yang dianggap asing. Yang pertama ada komponen respon imunitas spesifik. Antigen, zat yang merangsang respon imunitas terutama dalam menghasilkan antibodi. Terdiri atas bagian determinan antigen, yaitu bagian antigen yang membangkitkan respon imun, dan hapten, yaitu molekul kecil yang jika sendirian tidak dapat menginduksi produksi antibodi, melainkan harus bergabung dengan carrier yang bermolekul besar. Selanjutnya ada antibodi, protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Merupakan protein plasma yang disebut imunoglobin yang terdiri atas 5 kelas. Yang pertama ada hemoglobin A, melawan mikroorganisme banyak terdapat pada zat sekresi seperti keringat, ASI, dan ludah. Yang kedua, hemoglobin D membantu memicu respon imunitas jumlah sedikit. Yang ketiga, hemoglobin E menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia lain. Yang keempat, hemoglobin G jumlah paling banyak sekitar 80%. Jumlahnya akan lebih besar setelah pejanan pertama. Yang terakhir, hemoglobin M, antibodi pertama yang tiba di lokasi infeksi menetap di pembuluh darah. Berikut
adalah gambar bentuk imunoglobin. Dan ini gambar struktur antibodi. Yang kedua yaitu interaksi antibodi dan antigen. Pertama, fiksasi komplement, yaitu aktivasi sistem komplement kurang lebih protein serum oleh antibodi. Kedua, netralisasi terjadi jika antibodi menutup sistem determinan antigen sehingga antigen menjadi tidak berbahaya. Ketiga, aglutinasi atau penggumpalan terjadi jika antigen berupa materi partikel. Terakhir, presipitasi atau pengendapan, yaitu pengikatan silang molekul-molekul antigen yang terlarut dalam cairan tubuh. Yang ketiga, jenis imunitas kekebalan tubuh. Jenis imunitas dibagi menjadi dua. Yang pertama, imunisasi aktif dan pasif. Imunisasi aktif diperoleh akibat kontak langsung dengan toksin atau patogen sehingga tubuh mampu memproduksi antibodi sendiri. Imunisasi aktif alami, jika seseorang terkena penyakit kemudian sistem imunitas memproduksi antibodi atau limfosit khusus. Yang kedua, imunisasi aktif buatan merupakan hasil vaksinisasi. Vaksin adalah patogen yang dilemahkan atau toksin yang telah diubah yang dapat merangsang imunitas namun tidak menyebabkan penyakit. Yang kedua, imunisasi pasif. Jika antibodi dari satu individu dipindahkan ke individu lain. Ini imunisasi pasif alami terjadi melalui pemberian ASI dan saat imunoglobin G ibu masuk ke plasenta. Dan imunisasi pasif buatan terjadi melalui injeksi antibodi dalam serum yang dihasilkan oleh orang atau hewan yang kebal karena pernah terpapar antigen tertentu. Yang keempat, sel yang terlibat dalam respon imunitas. Ada sel B atau limfosit B, sel T atau limfosit T, makrofag, dan sel pembunuh alami atau NK natural killer. Yang kelima, mekanisme respon imunitas humoral atau diperantai antibodi. Pertama, antigen masuk ke tubuh dan dibawa ke limfosit B. Kedua, aktivasi limfosit B, proliferasi menghasilkan tiruan sel B. Ketiga, tiruan sel B berdiferensiasi, sel plasma, sekresi antibodi, dan dibawa ke lokasi infeksi. Keempat, kompleks antigen-antibodi menginaktifkan antigen. Terakhir, tiruan sel B yang tidak berdiferensiasi menerap di jaringan limfoid dan menjadi sel B memori yang berfungsi dalam respon imunitas sekunder jika terjadi pajanan antigen yang sama secara berulang. Dan selanjutnya adalah program dan jenis-jenis imunisasi. Berikut adalah gambar jenis imunisasi dan penyakit yang dicegah. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Pertama, genetik atau keturunan, kedua, fisiologis, ketiga, stres, keempat, usia, kelima, hormon, keenam, olahraga, ketujuh, tidur, kedelapan, nutrisi, kesembilan, pajanan zat berbahaya, kesepuluh, racun tubuh, dan terakhir, penggunaan obat-obatan. Dan untuk yang terakhir ada gangguan sistem pertahanan tubuh. Pertama ada hipersensitivitas atau alergi. Adalah peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dipajankan sebelumnya. Terjadi pada beberapa orang saja dan tidak terlalu membahayakan tubuh. Kedua, ada penyakit autoimun. Adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel inang, sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Dan yang terakhir ada imunodefisiensi, adalah kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen.